Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembahasan untuk tema 8 ya, untuk kelas 2. Ini buku revisi 2017 ya. Kita nanti akan ada subtema 1, 2, 3 dan 4 ya. Untuk pembahasan-pembahasan biar urut dan runtut ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini ya. Nah, linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya, atau langsung saja tap di channel, masuk ke dalam channel, lalu linknya adalah kelas 2 buku tematik. Oke, kita akan bahas sekarang keselamatan di rumah dan perjalanan, buku tematik terpadu kurikulum 2013 ya, revisi 2017. Oke, di sini ya, atau subtema yang pertama adalah aturan keselamatan di rumah ya, menjaga keselamatan di rumah, aturan keselamatan di perjalanan, dan nanti akan yang keempat, menjaga keselamatan di perjalanan. Sekarang subtema 1 dulu, aturan keselamatan di rumah. Oke, Udin ya, anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah dengan teliti. Ya, jadi memang kita harus selalu mematuhi peraturan. Seperti Udin, ya, di rumah ya, mengikuti aturan apa yang dikatakan mama. Ya, jadi misalnya cuci tangan sebelum membantu membantu ibu masak, atau menutup pintu setiap keluar ya, atau menggunakan sabuk pengaman waktu di kendaraan ya, menyeberang jalan melalui zebra cross ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini, apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar ya. Nah, di sini yang pertama, gambar 1, Udin membantu ibu di rumah ya. Udin membantu ibu di rumah ya. Nah, Udin membantu ibu di rumah. Nah, ini Udin menutup pintu saat keluar rumah ya. Gambar yang ini Udin ya, menutup pintu saat keluar rumah. Saat keluar rumah. Nah, mungkin aturannya seperti itu di rumahnya Udin ya. Ada orang yang suka pintunya dibiarin terbuka. Ya, memakai sabuk pengaman ya dalam kendaraan ya, dalam kendaraan menggunakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman ya, atau menyeberang melalui zebra cross. Melalui zebra cross ya, ini adalah zebra cross. Atau mungkin ini ya, boleh juga gambar ini diartikan sebelum masuk mengucapkan assalamualaikum misalnya ya. Nah, ini gambarnya ini waktu keluar rumah atau mau masuk rumah, Pak Ali belum tahu ya. Kita lihat di bawah, mungkin ada keterangan ya. Apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar? Apakah kamu setuju dengan tindakan yang dilakukan Udin? Ya, saya setuju ya. Itu adalah tindakan-tindakan yang mencerminkan bahwa Udin itu mematuhi aturan yang sudah dibuat ya. Aturan setiap kegiatan ya di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti ya. Udin melakukan setiap kegiatan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh keselamatan. Nah, ini memasang jam dinding ya, atau mungkin mau mengambil baterai jam dinding ya, semua dilakukan dengan hati-hati ya. Kita masuk pembelajaran 1. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur
menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan tepat waktu loh ya. Aturan ini. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Kita zoom biar tahu. Wow, jam pendeknya menunjuk 6, panjangnya menunjuk pada 12 ya. Yang hijau itu berarti pukul 6.00 6.00 WIB mungkin ya, jam 6. Kita nggak tahu ini sarapan pagi pasti jam 6 pagi ya, jam 6 pagi ya. Kita lihat pukul berapa Udin berangkat sekolah. Kita lihat di sini, oh jam 7. Yang merah ini menunjuk 7, yang hijau menunjuk 12, berarti jam 7 tepat ya, 7.00 ya. Ini pagi juga. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Kita lihat di sini ya, menunjukkan jam berapa ini? Oh, jam 11 ya. Yang merah menunjuk 11, yang hijau, yang pendek ya menunjuk 11, yang panjang menunjuk 12. Berarti jam 11 tepat. Ya, pulang sekolah jam 11.00. Nah, seperti itu. Perhatikan gambar jam di bawah ini. Kita perhatikan. Jarum pendek menunjuk angka 6 dibaca pukul 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Ya, dibaca pukul 6. Atau boleh ditulis 06.00 atau 6.00. Biasanya 06.00 ya. Tulisnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12 dibaca pukul 7 atau 07.00. Ini pukul 7. Jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12 dibaca pukul 11.00 ya, seperti itu. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan jarum jam berikut ya. Jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12, berarti pukul 12. Ditulis biasa ya, pukul berapa gitu ya, pukul 12, pukul 12 ya, atau 12.00 seperti itu ya. Kadang titiknya 1, kadang titiknya 2. Sering-sering titiknya 1 ya. Nah, jarum pendek ya menunjuk angka 8, yang panjang 12, berarti pukul 8 ya, pukul 8, pukul 8. Nah, di sini jarum pendek, oh iya, sekalian Pak Ali tuliskan ya 08.00 di situ. Ya, jarum pendek menunjuk angka 2 dan yang panjang menunjuk angka 12 ya. Kita lihat yang merah ya, untuk pukulnya ini dipastikan 12 biar tepat ya. Jadi ini adalah pukul 2. Pukul 2 ya. Kemudian jarum pendek menunjuk angka 4, jarum panjang 12, berarti pukul 12. 12 ya. Kita lanjutkan. Jarum pendek menunjukkan angka 9, jarum panjang 12. Di sini pukul ya, pukul berapa ini? Pukul 12. Pukul 9, maaf. Ya, pukul 9. Atau 09.00. Ya, seperti itu. Oh iya, ini tadi belum ya. Oh, ini nulisnya kok sebentar. Ya, itu keliru itu Pak Ali, maaf ya. Wah, bagaimana ini Pak Ali keliru ya, ini pukul 4, pukul 4, maaf ya, keliru tadi. Di sini belum saya tulis anunya 02.00 ya, di sini 04.00. Lah ini pukul 9 ya, pukul 9 atau 09.00 ya, maaf ya, tadi ada yang keliru.
Habis bilang 12, nulisnya pukul 12, pukul 4.12 itu menunjukkan bahwa ini tepat pukul 4 ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, begini cara membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat itu. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Ya, oleh sebab itu aturan sarapan harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makanan dan minuman dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Ya, lah ini ada yang kurang ini. Sebelum makan berdoa juga. Ya, oh ini berdoa sudah Pak Ali nggak lihat nomor 4 ada. Berdoa sebelum makan, saya kira sebelum nomor 1. Ya sudah komplit, nggak ada yang keliru ternyata. Wah, Pak Ali yang keliru ya. Berdoa kepada Tuhan jadi sebelum makan dimulai dengan doa dan setelah makan diakhiri dengan doa juga. Wah, bagaimana Pak Ali keliru lagi. Apa isi teks yang telah kamu baca pada halaman sebelumnya? Aturan makan. Loh, di judulnya kan ada juga ya. Aturan ketika sarapan pagi. Ya gitu aja. Aturan ketika sarapan pagi gitu ya. Aturan ketika, sebenarnya nggak sarapan pagi juga gitu aturannya ya. Sarapan pagi. Nah, apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman sebelumnya? Ya, kita saat makan itu ada aturannya dan yang harus kita ikuti. Kita harus mengikuti aturan makan. Kesimpulannya ada aturan yang ya harus diikuti atau diikuti ya saat makan atau sarapan pagi ya, sarapan pagi. Ya, tidak ada aturannya, bukan tanpa aturan, langsung gitu aja. Waduh, itu namanya tidak beradab. Coba baca kembali aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Iya, ya Tuhan selalu huruf besar karena Tuhan adalah sesuatu yang kita hormati. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Ya, perhatikan kalimat di bawah ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran yang dianut. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Jadi kata Tuhan dan kata ganti Tuhan itu kita pakai huruf besar. Ya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan sering digunakan misalnya Tuhan yang Maha Esa. Wah, huruf besar semua nih. Yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang dan sebagainya. Ya. Nah, itu adalah nama-nama Tuhan. Ya. Yang Maha Adil. Wah. Yang Maha Memberi rizki. Tulislah 5 kalimat yang menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Ya. Tuliskan kalimat dalam kolom berikut ya. Yang Maha Esa, Y-nya besar. Ya, yang M-nya besar, Maha. Esa, E-nya besar. Ya, yang Maha Esa itu yang Maha Satu. Nah, hanya satu Tuhan. Ya, yang Maha Besar, yang
maha besar. Nah, huruf B-nya, M-nya, Y-nya besar, ya. Kemudian yang maha kuasa, yang maha kuasa, gandeng ya, kuasa ya, kuasa. Nah, oke. Kemudian yang maha pengasih, yang maha pengasih, kuasa kok gandeng ya. Di sini juga kuasa. Loh, di sini maha besar. Wah, ini salah ketik ini berarti. Yang maha besar B-nya. Loh, gandeng juga ternyata ya. Wah. Ya kita ngikut aja deh. Ini digandeng ternyata. Yang maha kuasa dan maha besar. Atau hanya salah ketik ya? Wah. Yang maha besar dan maha kuasa di sini digandeng kok ya. Di sini juga. Ya kita ngikut aja ya. Yang maha kuasa. Kuasa. Yang maha besar ini. Yang maha besar. Ya kita ngikuti yang ada di buku aja ya. Yang maha besar, yang maha kuasa itu digandeng. Yang maha pengasih enggak. Ya. Kemudian yang maha penyayang. Yang maha penyayang. Nah, oke. Sekarang bacakan kalimat yang kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang besar. Yang maha esa, yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kalau ini dibaca yang maha besar langsung gitu ya. Ya kita ngikut aja lah. Ini kok nggak dipisah ya. Tapi di sini juga nggak bisa kok. Oke. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Berdoa. Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan dan nada kuat dan nada lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Ya, di sini kalau di sini ada penjelasannya sebenarnya di bawah. Ya, di bawah di sini. Kalau tandanya gini berarti dibaca tekanan dari kuat perlahan-lahan melemah. Ya, dan ini sebaliknya. Tekanan nada lemah menuju kuat ini. Ya. Pada lagu berbirama 2/4 secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama. Sekarang tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Ya gitu ya. Oke. Nyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan mengikuti petunjuk. Perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemahnya. Nyanyikan lagu secara langsung berulang sesuai dengan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Jika telah mahir, iringi lagu dengan tepukan mengikuti pola tertentu. Gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Jika alat musik ritmis tidak ada, dapat menggunakan tepuk tangan. Ya, Pak Ali di sini akan pakai gitar ya, biar lebih pas nadanya. Di sini sesuai dengan, saya sesuaikan dengan ini aja. Do-nya Pak Ali juga pakai F. Ya, di sini Pak Ali contohkan dulu ya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Gitu ya. Jadi terima. Nah, ini kan membesar kan? Terima kasih. Nah, ini terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Ya, perhatikan ini. Terima. Nah, ini kan membesar kan? Membesar tadi dari rendah ke tinggi. Terima kasih
ya Tuhan. Tuhnya tinggi ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Gitu ya, takutnya cukup sederhana sebenarnya. Ya, perhatikan ini. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu. Mu-nya tinggi ya. Atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Ya, ini tinggi, di sini rendah ya. Mu. Lagi. Sayang-Mu. Kita pakai musik aja. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Gitu ya. Masih ada lagi gitu ya. Jadi dimulai terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu 2 kali, tuh terima kasih ya Tuhan lagi. Sekali lagi ya. Kita sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, seperti itu. Tadi keterangannya sudah ya. Jadi ini yang merah ini adalah tanda kapan kita dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Ya, kalian juga bisa menggunakan tepuk tangan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Seperti itu. Ya, nyanyikan lagu itu. Kegiatan bersama orang tua membimbing anak dalam menyusun jadwal kegiatan di rumah agar siswa disiplin. Ya, jadi kita itu disiplin kalau kita mengikuti aturan, ya kan? Ya. Kemudian pada pembelajaran 2 ini, ya akan kita pelajari sekalian. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin, akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Ayo mengamati, amatilah halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Ya. Udin, teman-teman, halaman ini masih kotor, yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Beni, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, bersih-bersih bersama seperti ini ya. Setelah bersih, halaman rumah terlihat. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air, misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Ya, bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring ya. Kita baca aturannya, kita baca dengan nyaring. Aturan bermain, menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak, semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa.
Awali dengan hum pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran, anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Ya. Anak-anak tersebut akan bernyanyi. Ikuti aku, sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah teriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju, dia juga bernyanyi, ikuti aku, sambil memperagakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama, begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya bernyanyi sambil menari. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Ikuti aku. Ya, bermain menirukan gerakan binatang di air. Ya, menyenangkan itu ya. Lakukan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari. Menyanyi sambil menari ya. Perhatikan gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagamaan. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Banyak. Bentengan itu juga membutuhkan gobak sodor. Itu butuh persatuan dan kekompakan. Ya. Tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan menunjukkan persatuan. Nama kegiatan bermain ya. Misalnya menunjukkan persatuan, bisa gobak sodor. Bisa bentengan, bisa benteng-bentengan ya, benteng-bentengan gitu aja, benteng-bentengan. Ya, butuh persatuan ini. Ya, kemudian harus sportif. Peta umpet. Peta umpet. Kemudian loncat tali, dan jangan lupa permainan favorit juga sepak bola. Nah, permainan yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan, harus bersatu. Sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Contoh perhatikan, ini adalah sepak bola kelihatannya. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Ya, kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami sering mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu kami dapat meraih kemenangan. Nah, harus bersatu. Ya, ini wujud dari kebersamaan, ya kan? Pengamalan sila berapa? Sila 1. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Ya. Nah, bermain menirukan gerakan binatang dimulai kami bermain dengan hum pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif ya dalam bermain membuat suasana menyenangkan. Apa isi teks yang kamu baca? Ya pengalaman bermain pengalaman bermain. Ya,
Bermain. Pengalaman bermain apa ini? Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air, ya, berjalan di air, menirukan gerakan binatang berjalan di air, Ya, apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Ya, pengalaman dapat diceritakan ya. Kesimpulan terhadap isi teks ya. Nah, bermain itu butuh persatuan, ya, dan sportivitas. Ya, bermain membutuhkan persatuan dan kekompakan juga ya, kekompakan dan sportivitas. Dan sportivitas. Jadi harus sportif. Ini kata-kata kunci sportif ini penting ya. Sikap sportif. Terus Hompimpa ini juga sportif, kompak ya. Ya, di sini membersihkan kolam renang ini adalah kekompakan ya. Ya. Dan ini semua anak berbeda agama, persatuan. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan sebagai huruf huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Ya, perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Ya, kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Ya, susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Diskusikan bersama temanmu. Ya, kata utuh. Ya, Udin memegang tong sampah. Ya, Udin, U-nya huruf besar ya. Memegang tong sampah. Oke. Kemudian Siti menyapu halaman rumah. Siti menyapu halaman rumah. Kemudian Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Dibalik boleh enggak? Boleh aja. Edo mengumpulkan kerikil dan batu, enggak masalah. Tapi biasanya batu didahulukan ya. Lani mengumpulkan sampah. Ini Edo tadi E-nya sudah besar ya, sudah. Lani mengumpulkan sampah. Oke. Meli memegang sapu lidi. M-nya harus besar. Bagaimana Pak Ali ini? Meli ya memegang sapu lidi. Nah, tulislah kalimat yang kamu susun pada kolom berikut. Disuruh di sini ya sudah ya. Udin memegang tong sampah. Ya, Udin memegang tong sampah. Ternyata disuruh nulis di sini ya, memegang tong sampah. Ya, kemudian di sini ada Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Ya, kemudian Lani mengumpulkan sampah. Lani mengumpulkan sampah. Kemudian Edo mengumpulkan batu dan kerikil nomor 3. Nomor 2 apa? Siti menyapu halaman rumah. Wah, keliru ini ya. Siti menyapu halaman rumah. Ini jawabannya kegeser ini. Ya.
Ya, Siti menyapu halaman rumah itu yang nomor 2. Siti menyapu halaman rumah. Halaman rumah. Dan yang terakhir, Meli memegang sapu lidi. Sapu lidi. Nah, diakhiri dengan titik semuanya ya. Jangan lupa. Nah, sudahkah kalimat yang sudah benarkah kalimat yang kamu susun? Sudah, insya Allah sudah ya. Jika belum, perbaikilah kembali dengan benar. Tadi sudah diperbaiki. Pertamanya keliru urutannya. Ya, orang tua dalam membimbing anak menulis perlu memperhatikan penggunaan huruf kapital, terutama pada setiap awal kata nama orang. Ya, setiap nama orang dipakai huruf kapital atau huruf besar, di depan nama Tuhan atau pengganti Tuhan juga dipakai huruf kapital atau besar. Untuk pembahasan ini berikutnya kita akan bahas pembelajaran 3 dan 4 di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.